Oke, Bah. Ya. Siap? Iya. Bah, Assalamualaikum, Bah. Sebelumnya, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, lagi ramai dan viral nih bicara soal Samsudin dengan Marcel alias pesulap merah. Menanggapi kedua orang ini seperti apa sebagai guru debus Banten? Oh iya, memang saya juga walaupun jarang lihat YouTube, tapi sudah ramai juga ya mendengar dari tamu-tamu saya mengenai tentang sulap merah dan Samsudin, katanya itu lagi rame-rame lah kan gitu ya. Kalau menurut saya sih begini, terutama dari Samsudin dulu ya. Samsudin itu kalau ngobatin orang, ngobatin aja, nggak usah pakai sulap-sulap kayak begitu, Pakai trik gitu. pakai trik lagi kan gitu. Itu kan nggak baik. Apalagi yang sakitnya itu bukan kena guna-guna, malah dikatakan guna-guna. Lebih parah lagi. Kasihan kan, orang sakit itu kan orang menderita. Janganlah lebih disakitin lagi kan gitu. Kalau mau ngobatin aja pakai sholawat, pakai bismillah, gitu kan, pakai air. Sembuh tidak sembuh itu urusan Allah, gitu. Karena jujur saya juga sebenarnya ya di sini banyak juga orang yang berobat ke saya, gitu. Ya operasi amandel saya juga ya, amandel, ada tumor atau penyakit yang lain-lain. Selalu saya mengobatin orang pakai air aja, gitu. Nggak pernah saya ngobatin orang keluar paku atau keluar jarum, naudzubillah, belum pernah. Bahkan kalau saya mau bukan hanya keluar paku, malah keluar linggis saya malah. Kalau seandainya ini mau, gitu. Kenapa saya mengatakan keluar linggis? Ya karena saya juga pesulap juga, gitu. Saya dulu pesulap, gitu. Jadi itu menurut saya Kang Samsudin ini udahlah, kalau mau ngobatin orang ya ngobatin aja, nggak usah pakai trik-trik sulap segala kan gitu. Tidak baik kan gitu. Gitu. Bentar, Bah. Ya. Oh, ini udah ini belum? Off juga? Ini udah. Ini udah. WiFi-nya hilang. Wifi-nya hilang ya? Iya. Udah pakai hotspot. Itu pakai kartu apa sih? Ini Telkomsel. Telkomsel ya. Ya kadang-kadang gitu. Ya, menanggapi saya, Marcel itu ada kalanya baik juga ya, supaya dukun-dukun palsu itu supaya sadar gitu. Memang banyak sih yang oknum-oknum ya, tapi sebenarnya tidak semua dukun jelek ya. Banyak dukun-dukun yang bagus-bagus. Kayak di sini juga banyaknya dikatakan dukun. Karena walaupun dia ngobatin pakai air, bukan dukun urut ya, bukan dukun pijat atau dukun bayi, bukan. Dukun biasa itu, di sini juga dikatakan dukun. Kenapa mereka orang itu mengatakan kepada orang-orang itu dukun? Karena dilihat dari keilmuannya kan gitu. Kalau umpamanya orangnya agamanya bagus, itu kan mungkin dipanggilnya al-hikmah dia, kan begitu. Tapi di sini kan dia ya gimana, ini orang dia nggak bisa ngaji, cuman dia bisa doa-doa, itu ada di sini juga. Tapi saya nggak pernah ngomenin ataupun menjelek-jelekan, nggak, biarkan aja kan gitu. Nggak ngapain gitu ngurusin orang kan gitu. Tuh kalau umpamanya sananya jelek, tidak jelek pun juga ya nanti si korban yang akan merasakan dan bahkan dirugikan, gitu aja saya malah kan gitu. Jadi ada kalanya baguslah Marcel untuk membongkar dukun-dukun yang yang tidak bagus lah gitu. Aja gitu. Namun ya, ada kalanya Marcel ada salahnya juga nih gitu. Kebablasan sehingga membongkar-bongkar sulap yang lain, karena saya juga pesulap ya. Banyak teman-teman saya juga pesulap, banyak yang ngomong juga, gimana nih Bah, katanya saya sekarang ini udah jarang diundang sulap karena permainan saya udah dibongkar tuh sama sulap merah kan gitu. Udah ini nih kan gitu. Itu ada kalanya kan gitu. Kadang-kadang saya bingung gitu, mana yang salah, mana yang benar kan begitu. Jadi yang adanya ya udah saya diem aja lah kan gitu. Berarti ada dampak orang lain ya, Bah ya? Dampaknya ke yang lain-lain juga. Ya jujur Abah juga ada dapat penghargaan paranormal ya, itu dari Posmo 2003, dan itu paranormal terbaik. Abah pun juga itu ada ininya penghargaan. Sekarang ya jujur Abah ke bawah jelek juga. Karena di situ kan ada Marcel itu mengatakan
paranormal dan dukun, rasanya gitu ya itu tuh. Dan ilmu debus gitu ya. Bukan paranormal atau debus itu paranormal dan dukun gitu. Kan dianggapnya negatif gitu. Dianggapnya negatif itu kan. Ya menurut saya sih sebenarnya yang negatif negatif, yang enggak enggak kan gitu. Jangan disamakan semua orang negatif gitu. Contoh, kita nggak usah pakai paranormal ya, nggak usah. Kiai juga sama gitu loh. Kiai juga ada yang kiai yang ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Termasuk polisi juga sama, ada yang bagus, ada yang tidak. Ya manusia kan gitu. Jadi janganlah disamaratakan kejelekan satu orang itu diumumkan untuk semua gitu. Tidak bagus itu menurut saya itu. Dampak di Abah apa nih? Berkurangnya pasien-pasien Abah atau ada hal yang lain? Kalau dampak ke saya sih alhamdulillah tidak ada ya. Kalau urusan tamu di sini pun ya alhamdulillah siang malam ada yang berobat ke Abah juga ada, karena memang kalau Abah kan ngobatin orang pun apa adanya ya kan gitu. Ya cuman dari pasien-pasien Abah itu banyak juga yang cerita, ada yang ngebenci si Marcel gitu kan ya, ada yang ngejelek-jelekin si Marcel, dan sebaliknya ada yang ngejelek-jelekin si Samsudin. Jadi menurut saya nggak ada ini manfaatnya itu orang berdua itu gitu ya, ribut kan begitu tuh. Menurut saya sih udah sih lah, lebih baik ayo salaman rangkulan udah beres gitu. Berarti di Abah sendiri dampaknya ada tapi nggak signifikan ya? Ya, ya sebenarnya untuk dampak itu ya dampak memang ada sih, cuman ya kalau ke Abah pribadi ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada dampak ya. Cuman teman-teman Abah menelpon ke saya sampai saat ini katanya tamu-tamunya kurang, katanya kan gitu. Ada lagi itu tamu baru aja tadi siang telepon, dia ngomong ke Abah, ke sini Pak gimana kabarnya gini-gini, Bah pinjam duit sih kata gitu. Saya kaget gitu, kaget itu. Lo ada apa kata jatuh cemburu kamu nggak, sekarang tamu-tamu saya kurang Bah kan gitu. Sampai ada yang mau minjem duit apa gitu. Sementara dia itu ngurus yatim juga gitu ya, ada yang ngurus yatim, yatimnya cuma ada 4 ya kan gitu. Ada orang yatim dititipin ke dia kan gitu. Itu salah satunya. Akhirnya saya pun juga sadar ini ya gara-gara gegernya si A dan si B nih kan gitu. Akhirnya dampaknya kemana-mana gitu. Dampaknya kemana-mana. Gitu. Dari pesulap pun juga sekarang sudah kurang juga. Pesulap-pesulap udah kurang. Anak saya pesulap ya. Anak saya pernah ikut The Master ya. The Master ajang di televisi gitu. Ya sering diundang sulap. Ya sekarang ya ini juga kurang juga diundang sulap ya. Begitu diundang sulap semuanya malah itu trik kan gitu. Jadi kesemangatan anak saya udah nggak ada sekarang. Gitu. Udah hal waduh begitu tampil dia itu selalu pede, selalu ini kan gitu. Itu Asror anak saya. Semua mungkin tahu lah di itu. Karena mereka anak saya itu kan pernah ikut di ajang The Master itu, The Master Junior gitu di salah satu televisi. Berarti anak Abah kena dampaknya juga ya? Dampak gitu. Dampak. Sekarang udah kurang pede. Abah juga sama sekarang kadang-kadang kan Abah ini kan ini ya kalau ada orang hajat itu kan diundangnya itu dilayani semua. Ada yang ngundang Abah itu suruh ceramah, ada yang ngundang Abah itu suruh doa, ada yang ngundang Abah itu ya suruh mimpin tahlilan, ada juga yang ngundang Abah itu ya suruh atraksi gitu sulap. Karena ya jujur atau juga pesulap juga gitu. Jadi urusan sulap tuh udah nggak aneh gitu. Ya itulah itu. Nah makanya itulah itu paranormal dan dukun-dukun ini yang bikin jelek itu dia menggunakan ilmu-ilmu sulap gitu. Menggunakan ilmu-ilmu sulap itu padahal itu ya nggak bagus itu. Harusnya dukun aja ya. Ya kalau dukun aja, profesi dukun. Kalau mau profesi dukun aja. Kalau ngobatin orang ya ngobatin aja. Nggak usah pakai ilmu-ilmu sulap. Udah beda profesi itu malah kan gitu, beda aliran. Itu lebih parah lagi urusan sulap dikatakan oh ini guna-guna, oh ini penyakit anu yang lebih parah lagi ada lagi tuh, oh ini yang jahatin tetangga. Ya kan sehingga timbulnya kan jadi fitnah sama tetangga segala macam itu. Sama ada kalanya lagi yang mengguna-guna katanya temennya
Banyak loh teman-teman pasien-pasien Abah juga ya di sini mengatakan bahwasanya, "Bah, saya ini penyakit perut bah gede ini, Pak. Menurut orang pintar katanya ini saya ini kena guna-guna yang guna-guna tetangga saya." Begitu saya kontrol sama saya, ternyata dia nggak ada guna-guna, nggak ada apa gitu tuh, cuman penyakit emah. Memang emahnya parah gitu tuh. Gitu. Akhirnya saya ngomong juga, bahasanya Bu, ini Bu, penyakit ibu ini bukan kena guna-guna Bu, ini penyakit emah. Emah ibu ini udah kronis, udah parah. Dia bilang, enggak Bah, ini guna-guna Bah, nyatanya udah lama nggak sembuh-sembuh Bah. Kalau sembuh kadang-kadang umat lagi sembuh. Bu, yang namanya penyakit ya begitu, kata saya itu. Kadang-kala sembuh ya kadang-kadang umat, ada yang nggak sembuh-sembuh, ada yang langsung sembuh. Itu namanya penyakit. Satu-satunya jalan Ibu untuk penyakit ini sembuh, yuk kita mari bersama-sama ibadah sama Allah, memohon sama Allah, berdoa sama Allah. Insya Allah istajib lakum lah itu. Kalau umpamanya Ibu mau memohon sama Allah, berdoa sama Allah, yakinkan semua itu, insya Allah. Dan didorong pun juga dengan saya di sini doanya. Saya doakan ibu juga supaya sembuh, supaya hilang penyakitnya, insya Allah. Kan gitu. Akhirnya di sini ada yang percaya juga ya kalau umpamanya itu penyakit itu dikatakan mah itu, ada yang nggak percaya gitu. Akhirnya ada juga yang pernah keceprek. Wah apa katanya itu? Kiai Astari itu mau kiai katanya, bukan paranormal itu, katanya orang udah tahu penyakit saya ini penyakit guna-guna, kok malah dikatakan itu penyakit emah. Ya kalau penyakit emah saya juga ke dokter udah sembuh katanya. Itu akhirnya kedengar juga karena ada yang ikutin, lalu dia laporan ke saya gitu, Bah katanya Abah itu jelek-jelekin sama pasien tadi itu. Ya akhirnya udah biarkan aja lah kan gitu. Ya itulah oknum-oknum dukun-dukun palsu ini nih yang bikin rasa, yang bikin mumet gitu tuh kan gitu. Resah masyarakat ya. Resah masyarakat gitu. Dan ada lagi gitu, begitu ngobatin orang keluar jarum dari kaki, dari badan, segala macam. Nah menurut saya itu permainan sulap yang masih ecek-ecek gitu. Anak TK juga bisa keluarin jarum dari kaki mah. Itu. Kalau saya main itu bukan keluar jarum, itu keluar linggis itu. Bener saya malah, kalau saya pemain malah kan gitu. Karena itu kan sulap itu, bukan penyakit guna-guna. Mana ada orang guna-guna pakai jarum segala macam. Ya memang ada sih ada. Ya saya pun juga tidak mungkiri. Karena saya juga pernah sih ngobatin orang tuh, memang begitu diteropong sama saya, memang ada itu asli, ada kena guna-guna gitu kan gitu. Cuman guna-guna tersebut itu tidak mengetahui apa guna-guna itu dari tetangga, apa dari mana tuh. Ya jujur saya nggak bisa kayak gitu tuh. Paling saya tahunya, oh ini penyakitnya penyakit lain, ini rupanya kemasukan jin kan gitu. Itu aja kan gitu. Dan saya tidak bisa melihat jin. Tidak bisa, paling bisa hanya sugesti merasakan aja. Yang namanya jin tidak bisa dilihat. Ada banyak tuh dukun-dukun lagi tuh paranormal katanya, oh itu jinnya ini. Ini lagi beda lagi masalahnya kan gitu. Jadi bingung gitu tuh ya gitu. Jadi ya mungkin ya dia kelasnya tinggi kali ya, bisa melihat jin itu. Kalau Abah itu masih kelas rendah lah, masih kelas ecek-ecek, jadi belum bisa melihat jin. Kalau Abah belum bisa, jujur Abah belum bisa melihat jin. Ya kalau bisa ngeliat jin, gue justru mau pengen lihat jin yang Jamilah. Gitu. Yang menarik setelah Samsudin dan pesulap merah muncul lagi nih seorang yang boleh dibilang dia memiliki keilmuan kedokteran. Nah, bahkan dia sendiri tidak meyakini adanya yang namanya telur atau santet segala macam. Karena menurut prinsip dia, ketika paranormal atau dukun itu sakit, pasti larinya ke dokter. Menanggapinya gimana, Pak? Muncul seorang dokter Richard Lee ini yang mengatakan seperti itu. Masing-masing orang jualan itu masing-masing promosi ya. Menurut Abah ke situ. Dokter pun juga mengatakan ya penyakit dokter. Begitu juga Al-Hikmah mengatakan juga ini penyakit harus didoa-doain. Itu kan promosi jualan, promosi usaha. Tapi pada intinya penyakit tidak bisa dikatakan itu penyakit medis, tidak bisa. Karena penyakit itu pasti ada dua. Kalau tidak medis ya magic. Itu. Karena apa yang merasakan loh? Non medis ya bahasa. Ada non medisnya, ada itu. Karena saya jujur ya, saya bisa mengatakan demi Allah ya, bisa mengatakan demi Allah. Karena kalau orang Islam udah berkata demi Allah udah habis. Apalagi status saya ya, kalau di sini dibilangnya kiai ya, karena saya punya pesantren. Tapi saya mengatakan berani demi Allah.
Ada pasien datang ke saya, dia keluar lintah, batuknya. Pada waktu itu saya nggak percaya, karena saya pesulap juga kan, pesulap masalahnya kan. Paling kalau pesulap tuh kalau ada hal-hal itu paling senyum aja. Tetapi akhirnya karena memang itu geger, akhirnya apa iya, coba deh kalau gitu dibawa ke sini, bawalah ke tempat Abah di sini. Begitu suruh batuk, dia keluar lintah hidup lagi lintahnya. Udah begitu dia suruh mangap, coba mangap sekarang. Saya senter, pakai senter, nggak ada lintah. Terus suruh batuk, kata dia nggak bisa Pak kalau disuruh batuk, tapi batuk ini dikala ada katanya kan, kalau saya batuk keluar ini kan gitu. Oh gitu, kira-kira berapa menit sekali tidak bisa dipastikan Pak, cuman ya yang umumnya paling berapa 1 menit itu ada 3 kali, ada yang 1 kali. Oke kalau gitu saya tungguin kan gitu ya. Gitu. Saya tunggu itu. Ternyata memang dalam 1 menit 2 kali dia ini batuknya itu keluar lintah. Asli itu lintah. Dan saya pun juga megang asli gitu. Itu secara logis nggak mungkin orang pakai sulap ibaratnya yang sudah ditelan lalu dikeluarkan lagi. Tidak mungkin menurut saya, karena saya pesulap ya, kan gitu. Saya tahu trik-trik sulap, sangat tahu lah kan gitu. Sangat tahu. Itu kalau menurut saya itu asli, itu penyakit non medis, Karena memang sebelumnya itu begitu cerita keluarganya itu habis ribut, dan ributnya itu dahsyat sampai mengatakan kotor, yang mengatakan ya saya santet, saya guna-guna, itu udah pada keluar gitu. Begitu. Nggak lama lagi begitulah kejadiannya itu. Nah, setelah itu akhirnya terjadilah keluar lintah kalau nggak salah 6. Di sini ya 6 itu. Karena saya selalu menunggu. Katanya di rumah udah banyak, katanya di rumah dia itu udah banyak itu. Tapi begitu datang ke tempat saya itu 6 gitu. Sayangnya pada waktu itu nggak saya video ya, karena pada waktu itu saya belum punya HP Android ya. Adanya punya apa? HP yang biasa, tululit ya itu tululit jadul itu. Nah akhirnya begitu saya obatin pakai doa dan ya jujur saya ngobatin juga pakai herbal, pakai dadaunan segala macam kan gitu ya, karena kebetulan saya pun juga tabib lagi, dan alhamdulillah saya pun juga dapat gelar tabib. Saya lanjut ya bercerita itu. Dan akhirnya saya obatin orang tersebut itu dengan doa kemampuan saya. Begitu didoain, langsung dia itu ngejerit, dia keluar lagi, itu lintah lagi. Anehnya lintah sudah di sini, dia masuk lagi. Akhirnya saya ambil si lintah tersebut dari mulut, akhirnya kegigit juga tangan saya, cuman alhamdulillah gigitnya itu nggak kenceng banget ya, masih gini, jadi tangan saya masih selamat itu. Akhirnya kena. Setelah itu singkatnya cerita, alhamdulillah pada waktu itu, detik itu, alhamdulillah sembuh di sini. Dan itu saya jadi viral itu pada waktu itu. Gitu, bahwasanya diobatin dengan Abah Haji Astari, dia yang beralamat di belakang Masjid Agung Banten gitu. Udah banyak orang yang pada tahu. Di situ pada viral itu. Gitu. Nah, disitulah cerita mengenai tentang non medis tuh ada gitu. Dan saya yakin bukan hanya saya saja mengatakan non medis itu ada, banyak, itu jutaan gitu. Dan namanya penyakit. Berarti apa yang dikatakan oleh Dr. Richard Lee ini sebenarnya tidak beralasan ya, Pak? Ya, dia kalau nggak memang percaya dengan adanya santet, ilmu goib apa segala macam gitu ya. Memang dokter itu mengatakan tidak ada gitu. Nggak percaya. Oh, nggak percaya adanya itu. Bahkan gitu ya. Sempat ada ungkapan dia untuk menantang pembuktian kalau ada orang yang bisa memindahkan sebuah penyakit dari manusia ke hewan. Oh, kalau itu setuju saya. Dia akan memberikan kayak semacam berupa hadiah atau iming-iming. Kalau begitu saya setuju. Nggak ada penyakit manusia dipindahkan ke hewan, itu nggak ada. Setuju. Ya itu, dok. Walaupun dokter itu non muslim ya, setuju. Saya orangnya bodoh amat gitu ya. Mau dia agama apa, kalau benar ya benar. Ya itu aja. Setuju kalau hal gitu. Tapi kalau mamanya dokter itu tidak percaya santet, saya tidak setuju. Tidak. Karena jujur santet itu sampai sekarang pun juga masih ada berkeliaran. Cuman mereka itu
tidak mau disebutkan. Karena apa? Tidak mau disebutkan. Sekali dia ketahuan, sekali dia pasti dibakar sama masyarakat. Karena itu kan, itu. Karena orang udah banyak curiga, pasti yang nyatet dia, pasti. Lalu dia nongol ibaratnya di TV, saya bisa nyatet, saya ini ibaratnya kan gitu ya. Wah, itu namanya bunuh diri itu. Itu secara ini ya. Logika gitu tuh. Itu kan. Tapi akhirnya dengan pernyataan dari Dr. Richard Lee ini mengungkapkan hal yang tadi saya sebutkan soal pemindahan penyakit ke hewan, itu banyak pro dan kontranya, Bang. Ada yang bilang gue sanggup, gue bisa. Artinya ada beberapa pihak atau komunitas yang memiliki ilmu bela diri menyanggupi apa yang menjadi tantangan dari Dr. Richard Lee. Menanggapinya gimana, Bang? Ya memang kan begini sih ya. Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang pinter bohong, ada yang pinter cerita, ada yang pinter juga, ada yang bisa gitu ya. Mungkin kan gitu tuh. Ada juga yang kira-kira. Karena memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda ya. Nah, ini tanggapan saya, menurut saya gitu ya, pribadi ya. Karena memang saya belum pernah ngalamin penyakit orang dipindahkan ke situ. Jadi saya pengalaman dengan diri sendiri yang bahwasanya kayaknya menurut saya sih nggak bisa lah, nggak ada kayaknya. Kalau umpamanya, oh ini orang punya penyakit nih, ya kan gitu. Lalu dipindahin ke hewan. Wah, hebat amat tuh kalau kayak begitu. Mungkin itu seluruh dunia orang pada berobatnya ke dia. Ya saya yakin. Seluruh dunia, bukan se-Indonesia. Seluruh dunia berobatnya ke situ pasti. Karena hebat loh. Penyakit kok bisa dipindahin ke hewan. Wah, keren banget itu kan. Kalau seandainya kayak begitu. Maka itu saya kurang percaya ya. Gitu, kurang percaya. Tapi 100% sih enggak. Enggak percaya 100% sih enggak. Kekhawatiran ya. Takut ada gitu. Namun secara logika kayaknya enggak ada gitu. Itu aja. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ada yang membuktikan ya. Iya. Kalau ada yang membuktikan, wah rame juga itu. Cuman saya pun juga perlu hadir. Iya. Karena saya tabib, saya paranormal, saya pesulap. Jadi saya kena semua. Orang yang macam-macam penyakit non medis dikatakan medis, saya tahu itu trik-triknya. Terus orang penyakit medis dikatakan non medis, saya pun juga tahu. Gitu. Bila perlu kalau ada pembuktian, kalau bisa ada saya itu. Karena saya nanti yang menengahin. Dan saya real. Kalau itu salah-salah, kalau itu benar-benar, kalau itu bohong-bohong, kalau itu enggak. Karena saya pun juga sama. Gitu. Saya tidak mau teman-teman saya pesulap-pesulap juga jatuh lagi kan, dibongkar-bongkar lagi kan. Dan saya pun juga tidak mau lagi teman-teman saya yang paranormal juga jatuh juga, anjlok juga kan. Karena memang dijelek-jelekin. Jadi itu. Jadi menurut saya ini, kalau saya tengah-tengah aja. Gitu. Manusia tidak ada yang sempurna. Menarik nih Abah. Abah ini seorang kiai, terus paranormal juga, iya. Tabib juga, iya. Pesulap, iya. Dan ngajar. Bahkan punya ilmu debus. Iya. Nah, menanggapi soal debus yang lagi ramai diperbincangkan gimana Bang? Ya. Yang kononnya nggak ada ilmu kebal itu nggak ada gitu, atau ilmu debus itu ya memang kalau orang mengatakan kebal itu larinya sombong ya, larinya sombong. Debus ini kan seni, hiburan, jadi tidak bisa dikatakan itu ilmu kebal, ilmu itu tidak bisa. Tapi nyatanya memang kebal. Dan karena ya jujur Abah sendiri di sini udah diakui sama ini ya, sama pemain-pemain debus. Abah di sini pada mengakunya Abah ini sebagai guru besar debus. Karena memang Abah sering main debus kan itu. Jadi debus itu ada dua. Debus itu ada debus basah, ada debus kering. Itu. Kalau debus basah, kalau disilet-silet ataupun digorok-gorok ke tangan, dia keluar darah. Karena untuk menunjukkan bahwasanya ini nih tajam. Kan gitu. Itu menunjukkan juga bahwasanya manusia tidak sempurna. Tidak ada yang kebal. Ini pemain debusnya juga menunjukkan hal kayak gitu. Karena dakwah ini. Itu menunjukkan itu tidak keluar darah.
Cuman perbedaannya kalau pemain debus itu nggak terasa sakit, makanya dia begitu banyak keluar darah terus aja dia itu, terus aja karena memang nggak terasa sakit. Kalau yang sudah matang ilmunya, gitu. Nah, adapun dia berhenti segala macam, kadang-kadang dikasih kode, gitu, udah gitu kan gitu. Karena kalau nggak dikasih kode, kadang-kadang terus aja dia tuh, karena merasa nggak sakit, walaupun keluar darah. Itu. Nah, jadi kan berarti debus nggak kebal kan? Nah, itu karena memang debus seni urusannya. Nah, tapi ada lagi debus yang disebutnya debus kering, ya debus kering. Kalau debus kering ini memang tajam, dan anehnya begitu dia digorok-gorok ke tangan ataupun ke badan, ke kulit, anehnya tuh nggak tedas gitu. Aneh saja gitu. Kadang-kadang Abah sendiri juga aneh gitu. Tapi kadang-kadang tedas juga. Ya, saya akui kadang-kadang pun juga tedas. Walaupun pakainya debus kering, tapi kok malah tedas. Ada juga kan gitu. Namanya manusia kan gitu. Maka dari itu kan pemain debus semuanya sopan-sopan semua. Sebelum main debus mereka itu hormat semuanya. Dan yang nonton itu pemain-pemain debus juga. Dan sesama debus nggak ada tuh yang membongkar rahasia atau yang jelek-jelekin. Padahal yang nonton orang perdebus-debus juga nih. Ini kadang-kadang aneh. Yang mereka yang tidak tahu debus kok menjelek-jelekin debus loh. Iya. Ini bahaya menurut saya itu. Debus itu udah menyeluruh. Itu udah menyeluruh. Untuk pembuktian segala macam itu. Ya saya sendiri bingung ya. Karena debus tidak bisa untuk ditantang-tantang. Gitu. Dan memang ajarannya pun juga bukan untuk tantang-tantangan. Gitu Kang. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya saya pun juga kalau ada yang ini katanya yang nggak mempan katanya ya, dikasih uang gitu ya kan gitu, dikasih uang berapa itu 100 juta katanya ya, gitu kan. Karena memang Abah ini didesak nih dengan orang, banyak telepon siang malam itu, nggak berhenti itu yang telepon, Bah tolong buktiin Bah, tolong ini kan gitu. Nah kebetulan Abah ini kan penyakitnya kan kena gula ya, kena gula gitu. Jadi, aduh kata saya, hati mah pengen gitu tuh. Kadang-kadang, gak tahan pengen buktikan gitu. Tapi kekhawatiran juga, takut sedikitnya tedas kan namanya gula bahaya. Akhirnya Abah ada inisiatif itu, ada ini pemikiran, oh kalau begitu murid saya aja saya kirimkan. Gitu. Akhirnya murid saya kirimkan, namun sebelumnya ke sana saya bicara sama dia, sama murid saya, kamu ke sana dan kamu harus sopan dan kamu jangan sombong dan takabur. Dan begitu untuk pembuktian, kamu buktikan dan ingat, jangan minta duit. Apalagi 100 juta, 1000 rupiah pun jangan. Bahkan diongkosin pun juga nggak usah. Karena tujuannya untuk membuktikan aja bahwasanya debus itu asli ada. Tapi debus tidak bisa untuk dipamerkan, apalagi di sayembara kan gitu. Paham? Itu dipraktekkan ke pesulap merah langsung atau ke dokter? Ke dokter itu ya. Karena memang pada waktu itu juga diundang juga dari yang lewat itu ya, medsos itu diundang, ya datang ke sana dan dibuktikan di situ. Dan itu asli silatnya dari dia, semuanya dari dia, semuanya itu asli itu. Paku dan tidak ada kayak, karena itu untuk urusannya seset ya, urusannya seset bukan urusannya tojos. Jadi satu alur. Kalau umpamanya urusan tojos, ya saya buktikan yang nojosnya. Kalau umpamanya urusan tembak, saya buktiin nembaknya. Kalau urusan seset, saya buktikan sesetnya. Kan begitu. Dan kita real di sana. Kata saya tuh ingat, jangan sekali-kali kamu bawa silat sendiri ataupun golok sendiri, jangan. Biarkan mereka yang ini, yang menyediakan, biar dokter sendiri yang menyediakan. Kan gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu memang tidak boleh murid saya ini diekspos juga. Jangan. Kalau mau ekspos, jangan sampai dengan kamera. Karena apa? Kalau dengan kamera larinya sombong lagi itu. Manjur, walaupun seandainya manjur, tetap yang nonton itu pro dan kontra. Tapi kalau seandainya itu tidak manjur, lebih parah lagi menjelekkan debus. Maka dari itu pada waktu itu tidak boleh ditayangkan ataupun tidak boleh diperlihatkan wajahnya. Dan insya Allah di situ juga dokter Richard itu sudah berbicara mengenai tentang debus, dan sekarang alhamdulillah dokter Richard mengakui debus itu bagus. Karena memang saya sudah buktikan kepada percaya. Karena saya buktikan pada beliau itu. Saya kirimkan murid saya. Gitu. Ya kalau seandainya suatu saat pengen kurang puas,
tentang sejarah debus. Sejarah ya jangan nantang-nantang ya. Kalau saya nantang jujur aja orang saya mah kalahan. Nggak mau ditantang-tantang lagi kan gitu. Kalahan cemen kalau saya jujur aja. Gitu. Tapi kalau umpamanya urusan cerita-cerita ya boleh kan gitu. Ya kalau ada yang nantang-nantang ya kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa nantangnya. Tapi gede-gede saya nggak. Oke, Bah. Tadi Abah udah nyinggung soal kalau supaya pengen tahu asal usul debus. Ceritain sedikit boleh, Bah? Debus itu dari kata apa dan berawalnya dari kerajaan apa? Ya, mengenai tentang asal usul debus, menurut saya lebih baik nanti aja, karena ini ceritanya panjang dan debus pun juga cerita itu tidak asal karena banyakkan pro dan kontra. Akan tetapi ini suatu saat akan saya bedah cerita debus, asal usul debus akan saya bongkar akan saya bedah cerita-ceritanya itu. Kan ini sangat panjang gitu. Dan kalau cerita debus tidak bisa singkat ya gitu. Tapi walaupun panjang juga sama, panjang dan singkat gitu aja. Jadi ini membahas itu aja dulu lah. Sulap merah sama Samsudin itu ya. Sama Dr. Richard. Iya itu. Nah, Bah, yang menarik lagi banyak para pendiri atau padepokan debus yang merasa tersinggung akhirnya pengen melakukan sebuah aksi, yaitu sebuah laporan ke polisi. Karena telah di martabatnya debus ini marwahnya tuh sudah hilang Ya, menurut mereka. Jujur kan ya. Menanggapinya gimana, Pak? Jadi jujur, orang pemain debus itu sudah boleh dikatakan nggak tahu ratusan, nggak tahu ribuan yang datang ke Abah. Semuanya mau menyerang si sulap merah. Udah jujur itu, saya jujur. Tapi semuanya saya larang. Saya larang. Itu kalau seandainya saya perintah, saya yakin masa nggak bakal kejagan. Nggak bakal kejagan. Mungkin anggapan saya tenang gitu. Nggak ada yang berani. Memang secara hukum bisa aja dia menang. Tetapi secara rimba loh. Nggak mungkin gitu. Karena pemain beberapa ribu, puluh ribu manusia yang ada di Banten ini yang bisa pemain debus. Gitu. Sangat banyak. Bahkan di kampung saya aja pemain debus semua di sini. Dan kakek saya zaman dahulu pemain debus. Sampai turun ke saya juga. Itu. Jadi jangan sekali-kali menjelekkan debus. Bahaya. Itu. Dan orang Banten itu bukan hanya pemain debusnya aja. Tapi pendekar Bantennya juga itu muncul. Dan ingat Banten itu kalau jadi pendekar bukan hanya jadi sok jawara doang. Ada keraman keringginya orang Banten lah. Nggak sembarangan. Gitu. Makanya cuman di situ orang Banten rata-rata itu kan selalu diam. Nggak pernah orang dalam ikut-ikut campur. Tapi kalau udah disakitin orang Banten nggak bakal diam. Contoh yang namanya demo segala macam. Apakah ada orang-orang Banten misalnya pada demo segala macam? Nggak ada. Banten selalu diam. Kondisi gitu. Tapi kalau umpamanya itu memang keimanan gitu yang dirusak gitu tuh. Wah, orang Banten yang jadi garda, yang jadi depan. Itu. Jadi jangan ngusik-ngusik urusan seni budaya Banten. Gitu. Berarti Abah sendiri mendukung para pendekar atau para yang lainnya untuk melaporkan hal itu ya. Seputar kalau kasus untuk debus. Melaporkan kasus itu saya sih mendukung tidak mendukung ya. Gitu. Mendukung tidak mendukung. Yang saya harapkan begini sih. Ya mudah-mudahan mereka itu sadar lah. Jangan selalu menegatifkan permainan-permainan orang. Menurut saya begini juga ya. Ada orang pemain sulap, ada orang pemain debus segala macam. Biarkan saja. Biarkan saja. Dia itu mau trik kan? Mau dia itu bohong-bohongan kan? Udah biarkan aja kan gitu. Lagian pun juga yang menanggapkan ataupun yang undang kan orang lain. Kan gitu. Itu. Dan saya juga ya jujur kadang-kadang ada sedikit pro dan kontra ya kan gitu. Ada sedikit pro dan kontra. Kenapa pro dan kontra? Di sisi lain saya ini kiai di sini ya kan gitu, kadang ngajar santri. Di sisi lain saya pun juga atraksi sulap. Ya jujur atraksi sulap juga ingat atraksi sulap tidak semuanya trik juga. Ada banyak yang ada juga yang asli. Ya jujur aja kan gitu ya. Cuman kenapa yang asli itu jarang dimainkan juga? Karena yang namanya asli memang kadang maju, kadang tidak. Itu perkaranya gitu. Tapi kadang-kadang saya main-mainkan aja kan tuh. Urusan maju nggak maju udah sebodoh amat, yang penting amplop sudah ada di
depan orang kan gitu, udah ada yang ngundang kan gitu. Cuman yang namanya sering di panggung ya bisa aja begitu nggak maju, bahwasanya oh itu bukan nggak maju, itu biasa untuk nabahin orang-orang gitu aja kan gitu. Padahal itu, tapi alhamdulillah selama ini diundang orang-orang selalu hasil, selalu ini. Nah kemarin aja itu belum pernah lihat di Indonesia ya, nggak tahu kalau luar negeri, belum ada orang yang narik mobil truk gede pakai gigi. Alhamdulillah baru saya. Itu kan makanya ada di YouTube. Itu asli itu. Barangkali ada yang nggak percaya, undang saya. Justru itu sebenarnya itu promosi itu biar ada yang undang. Dan justru kalau ditantang malah seneng saya mah. Suruh narik mobil pakai gigi itu kan seneng loh maksudnya. Senengnya apa? Karena dibayar. Kan gitu. Itu jatuhnya debus atau sulap? Apa bedanya ya debus sama sulap ya? Kayak menurut saya sih hampir sama-sama aja lah. Cuman perbedaannya kalau yang ekstrim itu sudah adatnya orang Batak, kalau permainan ekstrim katakan debus. Tapi tetap ya si izin Allah, apapun dengan syariat Allah ya, larinya di situ nggak sih? Kalau untuk bicara nari. Kalau sulap ya kan namanya doa, semuanya sulap juga sama ya. Yang namanya Bismillah ya. Terus doa-doa juga sama, walaupun kita main sulap. Padahal itu mau main trik ya, tapi sama aja kalau bukan doa malam. Lebih kalau pemain debus, kalau main debus lebih ini lagi. Kadang-kadang ritual duluan. Karena debus itu real, tidak ada trik-trikan semacam itu real. Memang tajam-tajam, memang ya tedas-tedas, gitu. Cuman ya itu tadi, karena memang seni budaya Banten hobi aja gitu. Akhirnya deh, pendapat dari si sulap merah masih Samsudin ini gimana ke depannya? Ya ke depannya menurut saya ya antara Samsudin sama sulap merah ya udahlah, jangan saling salah menyalahkan. Menurut saya damai itu lebih indah, gitu, bagus. Ini korbannya bukan Samsudin saja sih, dan korbannya bukan Marcel saja, yang lain. Mereka yang ribut, mereka yang dapat duit, kontennya juga tambah naik. Yang lain yang pada ribut. Lah murid Abah aja sekarang ada berapa orang nih? Dia yang mendukung si ini. Itu. Sedangkan saya kasih tahu, saya katakan itu bagus ini nih. Dianya malah ini. Akhirnya lambat laun dia nyingkir. Susah. Ini gara-gara itu berdua ini. Kalau bisa mah saya undang nih Banten nih berdua nih. Samsudin, datang lo ke sini deh. Itu, datang ke sini nih. Sulap merah datang ke sini nih. Saya damaikan nih di sini nih. Biar enggak kikak-kikuk nih orang-orang yang lain. Ini sampai sekarang loh gempar ini urusan sampean-sampean ini. Waduh, ini acak ini menurut saya. Bukan hanya orang-orang biasa, pejabat juga ikut-ikutan. Ini gara-gara si Samsudin sama pesulap merah. Udah, dan saya pesan sama Samsudin ngobatin orang, lanjutkan Anda ngobatin orang. Cuman amanat dari saya, pakailah doa-doa ya. Anda udah bisa sholawat, udah baca bismillah, udah pakai itu aja ya. Samsudin ya, lanjutkan kalau mau ngobatin orang. Jangan putus asa, kasihan juga orang-orang yang sakit-sakit. Udah, cuman ingat, jangan sekali-kali kalau ngobatin orang pakai sulap-sulap. Udah, hilangkan sulap. Kalau kamu pengen belajar sulap Samsudin, udah belajar ke saya aja. Ya, itu menurut saya ini. Dan Marcel, kamu ya, dan Marcel kamu nggak usah nantang-nantang orang-orang atau pembuktian lah gitu. Kalau kamu mau pembuktian, nggak usah di YouTubein. Itu namanya kode etik, itu nggak bagus itu. Mereka punya saudara, mereka punya anak, anaknya juga kasihan, terhina, bapaknya yang bersalah, anaknya yang terhina. Itu banyak kayak begitu. Jangan Marcel ya, udah. Kalau kamu bikin YouTube, bikinlah YouTube yang ini, yang real aja, yang tidak buat orang pro dan kontra. Atau sebaliknya, kalau Anda mau membongkar rahasia-rahasia dukun palsu-palsu, datangin aja, tapi nggak usah pakai ini, nggak usah di medsos lagi gitu. Jujur Marcel ya, nih saya mengatakan demi Allah juga nih, saya pun juga sama loh, sering menasihat-nasihatin dukun-dukun palsu. Itu banyak itu dukun-dukun palsu itu. Tapi saya pun juga sama, cuma saya datangin orangnya, saya insafin gitu. Kalau seandainya mau insaf, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak insaf, saya sering laporkan ke polisi. Sering juga saya laporkan. Tapi saya tidak namakan ini. Kadang gitu banyak orang, bah itu kemarin Abah ribut di kampung itu tuh sebenarnya ada apa sih kan gitu. Saya katakan
Enggak ada apa-apa kan gitu. Kok ribut katanya itu. Enggak. Intinya saya tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Karena apa? Kalau nyebutin nama, kasihan. Yang ulahnya bapaknya, kejelekan bapaknya, anaknya jadi korban. Anak nih nanti masa depannya ini kasihan. Akibat bapaknya, ya memang bapaknya juga yang bobrok lagi kan ya. Tidak mikirin anak lagi kan. Gitu. Jadi begitu menurut saya ya. Jadi Marcel, udah mulai saat ini kamu bikin YouTube aja yang bagus. Saya juga senang Anda kok. Saya tuh udah subscribe itu banyak loh teman murid-murid saya juga udah suruh subscribe karena bagus konten-konten Anda itu. Tapi dengan adanya sekarang Anda itu, waduh, bongkar-bongkar kayak begitu-begitu segala macam itu ya. Jadi kadang-kadang saya juga rada lambat laun ini kena cumuhan juga dari orang-orang ini kan, gitu. Jadi udahlah dua-duanya. Samsudin merasa salah. Marcel sekarang mulai insaf. Udah gitu. Insaf bukan hanya orang bersalah saja ya. Insaf itu keseluruhan loh. Jangan anggap, oh saya insaf, emang saya salah apa? Sok hebat amat. Manusia itu semua pada salah. Nggak ada yang benar. Apa salahnya insaf? Kan gitu. Lebih tabayun ya Ustaz ya. Lebih ke tabayun ya. Iya, tabayun dah kan gitu. Ya itu makanya itu mau saya kawinkan aja di sini nih. Kan gitu ya. Biar Samsudin sama Sulap Merah nih biar damai gitu kan gitu. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Udah begitu kita ziarah sama-sama di Banten tuh, di Sultan Hasanuddin Banten. Saya yang jarahin aja gitu. Kan Marcel Islam, Samsudin Islam. Udah, yuk kita sama-sama. Masih mending kita sama-sama zikir pada Allah. Itu minta ampunan sama Allah, minta keberkahan sama Allah. Orang yang benci mudah-mudahan tidak benci. Kan begitu. Orang yang senang malah mudah-mudahan tambah senang. Yuk kita sama-sama. Samsudin sama Marcel, bisakah Anda datang ke sini? Kita ziarah ke ini, ke Sultan Hasanuddin Banten, ke Masjid Banten di situ. Ayo bersama saya. Begitu aja. Terima kasih. Kalau ada yang kurang bagus kata-kata atau